7 penyebab kenapa gagal closing. Nah, teman-teman semua, hari ini saya akan kupas tuntas untuk Anda. Kita simak video berikut ini. Video ini dipersembahkan oleh Haromain, minyak terapi plus ruqyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Sarwan Andika Sarbini. Di channel YouTube ini saya akan bagikan lagi tips bisnis untuk Anda. Semoga bisa menjadi manfaat ya. Amin. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa untuk senantiasa bagikan video ini. Kalau Anda belum berlangganan, silakan tekan tombol subscribe dan juga bunyikan lonceng notifikasinya ya. Oke, mari kita mulai menjelaskan satu persatu 7 penyebab gagal closing. Apa saja itu? Yang pertama, teman-teman semua, karena belum percaya pada Anda, pada personal Anda, pada Anda. Kalau bahasa lainnya itu adalah no trust. Ya, kalau orang belum percaya kepada Anda, berarti Anda harus membuat mereka percaya dulu. Nah, bagaimana membuat orang itu percaya kepada kita, apalagi kita misalnya belum pernah berdagang sebelumnya, apalagi kita ini belum dikenal ya di sosial media lebih luas. Maka Anda mesti melakukan yang namanya ini, sharing manfaat. Ya, bangun edukasi. Ya. Nah, terus yang ketiga, kalau orang ingin percaya kepada Anda dan akhirnya membeli kepada Anda, selain sharing manfaat, bangun edukasi, Anda mesti ramah. Kalau bahasanya itu SKSD ya. Nah, mari kita kupas nih. Nah, sharing manfaat. Jadi Anda mesti membagikan sesuatu yang bermanfaat. Ya, Anda mesti dikenal dulu. Pastikan Anda dulu yang dikenal. Bukan masalah produknya. Ya, produk itu nomor 2. Anda dulu yang nomor 1. Karena 60% penyebab orang beli itu karena siapa yang menjualnya. Ini alasan kuat. Jadi penting banget kita membangun ya reputasi diri. Ya, Anda mesti membangun reputasi diri kenapa orang itu membeli kepada Anda, bukan kepada yang lain. Jadi 60% penyebabnya itu karena bukan produknya, tapi karena personality Anda. Maka kalau Anda sharing manfaat ya, seperti membangun edukasi ya, Anda posting sesuatu yang bermanfaat, yang menghibur, yang disukai oleh banyak orang, insya Allah ini akan membangun reputasi dan trust kepada Anda. Dan akhirnya ketika Anda jual sesuatu, orang itu tidak sungkan untuk bertanya harga, bertanya tentang apa produknya dengan detail dan sebagainya. Jadi memang sharing manfaat ini penting. Kuncinya adalah sharing terdahulu baru selling. Ya, baru selling. Jangan sampai kita pengen selling tapi lupa sharing. Ya, aktivitasnya 70% sharing, 30% selling. Jangan sampai kita hanya fokus selling terus di sosial media kita, di WA kita. Ya enggak apa-apa sebenarnya Anda selling, tetapi pastikan sharingnya juga banyak begitu. Pastikan porsinya jelas, ibarat kalau kue, ya, Anda bagi 3, ya, ini adalah aktivitas 70%-nya adalah sharing dan ini 30% adalah sellingnya. Jadi seperti itu konsepnya. Lalu bangun edukasi tentang apa produk Anda. Kalau misalnya produknya kesehatan, maka Anda membangun edukasi tentang kesehatan. Kalau Anda jualnya bisnis makanan, Anda bangun tips-tips bagaimana memilih makanan sehat, halal, dan thayyib. Kalau Anda misalnya seorang developer atau agen marketing properti, ya silakan Anda bangun edukasi tentang bagaimana memilih rumah yang bermanfaat. Posting-posting tentang rumah-rumah cantik, yang minimalis, yang hemat budget, tips-tips untuk memilih rumah yang bagus begitu ya, termasuk peradaban di dalam rumah. Itu Anda perlu bangun edukasinya. Jadi penting banget dari situ. Terus, ini yang paling penting nih, ramah. Mesti SKSD, sok kenal sok dekat. Ya mungkin Anda belum kenal tapi hey, gimana kabar? Ya, memang penting sekali Anda membangun ramah, bukan marah. Kalau suka marah-marah, tentu berbeda kalau orangnya ramah. Nah, kalau ini Anda bangun teman-teman semua, 60% faktor closing tertinggi itu dari orang yang belum percaya akhirnya percaya, itu akan sangat besar sekali dampaknya. Jadi penting banget untuk membangun trust. Oke? Nah, kalau ini sudah jelas, insya Allah satu penyebab kenapa gagal closing itu bisa terpecahkan. Ini baru satu loh ya. Belum yang kedua, 3-7. Mau lanjut? Oke, kita lanjut ya. Oke, lalu penyebab kedua, mengapa gagal closing? Penyebab kedua adalah cara penyampaian salah. Cara penyampaiannya salah.
Karena sebuah kebenaran disampaikan dengan cara tidak benar, dampaknya salah. Ya, walau produk Anda keren, walau produk Anda bagus, tapi cara Anda menyampaikannya ya tidak jelas misalnya, maka mohon maaf juga berdampak tidak bagus. Ya, itulah kenapa penting sekali Anda perjelas apa yang ini Anda sampaikan. Mulai dari apa? Produk knowledge-nya. Produk knowledge tentang apa produk yang Anda sampaikan. Lalu promo apa yang Anda ingin tawarkan. Ya, ini penting sekali nih, ya. Terus juga selain promo, harga juga jelas gitu ya. Dan masih banyak lagi. Promo-promo ini seperti apa yang dia dapatkan kalau dia beli hari ini. Terus berapa harganya harus jelas. Nah, kalau Anda tidak menguasai product knowledge, ya mohon maaf, makanya kenapa banyak orang gagal closing. Itulah kenapa penting banget seorang reseller, agent yang baru pertama kali bergabung atau seorang marketing perlu banget untuk mempelajari apa yang dia jual. Product knowledge-nya. Jadi ini penting banget ya, supaya apa ketika Anda menyampaikan tidak salah. Nah, terus juga Anda mesti mempelajari yang namanya ilmu public speaking. Ya, ilmu public speaking ketika Anda jualannya secara langsung. Ya, apalagi kalau di depan banyak orang atau one on one kalau Anda berbicaranya secara satu persatu begitu. Ini kalau dunia langsung ya, kalau secara lisan. Ini bagus banget kalau digunakan dalam bentuk video marketing atau Anda presentasi lewat stage, sebuah panggung. Saya pribadi kalau jualan di atas panggung, itu selalu closing banyak, lumayan lah. Saya punya video, Anda boleh cek saja di channel YouTube ini ya. Itu kalau saya closing, itu closing banyak ya, closing lumayan lah, juta-juta gitu ya. Itu di atas panggung. Jualannya produk yang harga ratusan ribu, bisa menghasilkan jutaan, itu sampai puluhan juta. Nah, dalam sekali closing, dalam setiap kali panggung ya, satu kali manggung itu sekitar ya lumayan lah ya, yang closing lumayan banyak. Nah, karena apa? Ilmu public speaking. Nah, terus yang kedua teman-teman semua, kalau Anda jualannya fokus di online, maka Anda harus pelajari ilmu copywriting. Copywriting, cara penyampaian tepat, mulai dari headline-nya bagaimana, terus fiturnya apa isinya, headline, fitur apa yang Anda mau sampaikan, alasan mengapa orang membeli, apa keresahannya, terus CTA-nya, call to action-nya. Jangan sampai Anda tidak mendaratkan mereka untuk membeli kepada Anda. Nomor HP tidak jelas, kenapa harus beli hari ini? Ini penting banget nih. Jadi ini ada anatominya sendiri bagaimana membuat copywriting. Itu ada bukunya, Anda boleh cari supaya lebih jelas. Intinya adalah headline, penting banget. Contoh, 30 hari, inilah rahasia 30 hari dalam menurunkan berat badan. Contoh kayak gitu ya, headline-headline seperti itu. Jadi penting banget Anda mempelajari ilmu copywriting, headline-nya, bagaimana fiturnya, apa isinya, solusinya. Terus juga bagaimana orang langsung mengambil keputusan hari ini juga untuk beli. Minimal pekan ini dia sudah transfer. Jadi ini penting banget dalam ilmu copywriting supaya apa? Tidak salah dalam penyampaian. Kalau Anda benar dalam penyampaiannya, insya Allah closing-nya banyak. Nah, ini baru dua penyebab kenapa orang gagal closing. Dan kita sudah tahu ya apa penyebabnya. Nah, terus apa yang ketiga? Mau lanjut? Nah, sebelum lanjut, teman-teman semua, buat Anda yang misalnya belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Oke? Lalu, alasan yang ketiga, teman-teman semua, adalah produknya tidak punya kelebihan. Tidak punya kelebihan. Waduh, kok bisa ya tidak punya kelebihan? Bukan tidak punya kelebihan, bisa jadi Anda menjual produk yang di bawah rata-rata. Maka penting banget Anda itu juga memperhatikan apa kelebihan-kelebihan produknya dibandingkan produk kompetitor. Kalau bisa buatlah 7 alasan mengapa pembeli Anda mesti membeli produk ini ya. Atau Anda aja dulu deh, coba bayangkan atau posisikan diri Anda sebagai pembeli. Mengapa Anda membeli produk tersebut? Karena kan Anda jual nih. Nah, kenapa Anda jual produk tersebut? Apa alasan Anda? Kalau Anda berada di posisi customer atau berada di posisi pembeli, mestinya Anda punya alasan juga dong untuk membelinya. Jangan sampai kita taunya cuma jualan, atau jangan sampai kita cuma dropship, tapi tidak tahu apa alasan mengapa Anda membelinya juga. Nah, makanya kenapa penting banget kita menjadi pemakai juga. Walau enggak mesti juga sih kita pakai. Contoh laki-laki nggak mesti memakai hijab untuk mulai jualan hijab, ya kan? Tapi kan mesti kita cari tahu apa alasan mengapa Anda jual hijab tersebut. Contohnya mungkin karena bahannya lebih bagus. Nah, itu Anda harus tahu tuh, fiturnya jelas tuh. Dan penyampaian dari vendornya ya atau suppliernya memang betul-betul produk knowledge-nya itu jelas. Itulah kenapa kalau Anda menjual produk pastikan jelas apa kelebihannya. Ya, kalau perlu juga Anda cari tahu kekurangannya dibandingkan produk kompetitor.
Ya, misalnya kalau harga lebih mahal itu bukan suatu alasan ya. Harga lebih mahal tidak masalah. Harga itu bukan suatu faktor ya, teman-teman semua ya. Apalagi kalau harganya harga premium. Berarti market Anda memang kalangan-kalangan menengah ke atas, kalangan atas. Kalau harganya standar, berarti kalangan menengah ya, kalangan menengah atau menengah ke bawah. Jadi Anda mesti lihat dulu, kalau produknya adalah harga-harga ratusan ribu, yang memang kalangan menengah ke atas yang mampu beli, maka Anda harus lebih perkuat lagi kenapa orang itu membeli produk Anda. Apa alasan dan apa fitur dari produk Anda. Kalau misalnya memang produknya itu tidak bagus, ya udah ganti produk aja. Ya, maka memang saya pernah pribadi itu ya, saya waktu konsultasi ya kepada seorang mentor bisnis juga, Masya Allah, dia kasih advice ke saya. Itu sekitar 4 tahun yang lalu, kalau bukan 3 tahun yang lalu. Saya tanya bahwa ada produk saya kurang laris. Itu gimana cara melariskannya? Dia bilang, seorang pengusaha itu tidak fokus ke produk, dia fokus ke bisnis. Kalau produknya kurang laku, ya padahal cara closing Anda sudah bagus, ya, cara penyampaian Anda sudah benar, Anda orangnya memang dipercaya, berarti Anda ganti produk aja. Betul banget teman-teman semua. Pas saya mulai menambah produk baru di dalam toko online saya, malah laris keras, ya. Ini salah satu produk yang saya jual, teman-teman semua. Ini promo ya. Itu ketika saya jual, larisnya luar biasa. Sekarang kurang lebih dalam waktu 2 tahun itu lebih dari 90.000 botol. Saya ulangi, 90.000 botol yang terjual. Ya, lebih dalam 2 tahun. Nah, jadi sebenarnya bukan karena cara penyampaiannya salah atau karena Anda tidak dipercaya, bisa jadi karena memang produknya tidak tepat aja. Ya, bisa jadi market Anda orang-orang kalangan premium ke atas, tapi Anda jual produk-produk murah. Mohon maaf, orang-orang kaya, para pejabat atau pengusaha-pengusaha yang sukses yang Anda banyak temannya gitu, itu nggak mau beli kalau hal-hal yang murah-murah, ya. Maka memang perlu kita hadirkan produk-produk premium juga, karena mereka memang juga penting sekali untuk menjaga kualitas. Karena biasanya kalau produk itu sedikit lebih tinggi atau mahal, biasanya kualitasnya lebih terjaga. Dan memang begitu hukumnya ya, produk bagus pasti kualitas juga lumayan ya. Ya. Jadi penting sekali Anda melihat juga market Anda. Jadi ini penyebab gagal closing yang ketiga. Kenapa? Produknya karena tidak punya kelebihan. Jadi pastikan punya produk yang banyak kelebihannya. Itu tips yang ketiga. Dan kenapa juga menjadi sebab orang gagal closing. Oke, kita lanjut yang keempat ya. Apa yang keempat? Yang keempat adalah pembeli Anda atau calon pembeli Anda itu takut ditipu. Ini ada hubungannya dengan yang pertama ya. Tapi kebanyakan orang juga, walaupun misalnya dia sudah percaya kepada Anda sudah berteman lama dengan mereka, ada banyak sekali saya punya teman, ya, teman SMA, teman SMP, ya belum tentu juga kita bisa percaya kalau mau transfer ke dia dan dia akhirnya mengirim barang. Belum tentu loh teman-teman semua. Itulah kenapa bisa jadi orang itu takut ditipu, jangan sampai barangnya nggak ada, barangnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya bukan karena barangnya tidak dikirim aja, ya karena ada takut ditipunya itu penyebabnya karena pertama, barang tidak dikirim. Ini kalau barang tidak dikirim, waduh, fatal banget nih. Ya. Jadi solusinya bagaimana kalau barang tidak dikirim? Anda mesti menampilkan resi, ya, resi bukti pengiriman, misalnya di JNE gitu ya. Itu resinya Anda lampirkan di mana? Di sosial media Anda atau di WA Story, Anda update. Atau screenshot bukti percakapan Anda dengan pembeli Anda yang sudah sampai barangnya, ya. Nah, supaya apa? Barangnya yang merasa tidak dikirim itu akan merasa bahwa, oh, ternyata barangnya sampai ya, ternyata saya biasa melakukan hal tersebut. Karena kenapa? Walaupun mungkin sudah berteman lama, teman SMA, sesama alumni sebuah kampus, tapi belum tentu orang juga percaya. Walaupun misalnya dia percaya sama kita, barangnya mungkin dikirim, ada faktor kedua, mungkin kualitas tidak sesuai ekspektasi, kualitas tidak sesuai dengan barang yang dia beli. Dia sudah keluarkan uang, tapi takut kalau kualitas tidak sesuai. Dia sudah percaya dengan Anda, produk Anda mungkin ya Anda sampaikan sudah punya kelebihan dan juga Anda sudah menjelaskan ya sebab-sebab lainnya. Nah, penyampaian juga sudah bagus, tapi karena kualitasnya tidak sesuai, makanya takut ditipu. Nah, bagaimana caranya adalah, nah ini dia testimoni. Solusinya kalau ini adalah resi, kalau ini testimoni. Testimoni.
testimoni pembeli sebelumnya yang merasakan dampak atau manfaat dari produk yang Anda sudah jual. Nah, itu perlu Anda lampirkan. Maka penting banget ya seorang supplier atau vendor atau sebuah distributor produk itu membuat ya desain testimoni yang ciamik supaya apa? Supaya enak juga dibaca. Ya, bukti screenshot tersebut tidak hanya sekedar langsung ditempel, walaupun itu bagus juga, tidak ada masalah. Yang jelasnya adalah Anda harus menampilkan testimoni. Semakin banyak testimoni, semakin banyak bukti. Dan kalau semakin banyak bukti, orang itu akan mudah untuk transfer kepada Anda. Ini serius loh teman-teman semua. Jadi penting banget Anda kalau melihat calon pembeli Anda itu takut ditipu, ya udah, Anda cukup tuntaskan di sini aja. Barang yang tidak dikirim, takut kalau barang tidak dikirim, maka tunjukkan resi supaya dia percaya. Terus kualitas tidak sesuai, maka hadirkanlah testimoni. Inilah penyebab keempat mengapa banyak orang gagal closing. Nah, solusinya sudah jelas ya. Nah, ini dia yang keempat. Lalu apa yang kelima teman-teman semua? Kita jelaskan lagi. Kegagalan banyak orang closing, ya penyebab kelima karena penampilan kurang meyakinkan. Penampilan meragukan. Meragukan. Penampilan ini penting banget teman-teman semua ya. Kalau di offline berarti Anda harus merapikan diri. Ya, bagaimana rambut Anda dirapikan, ya, terus juga pakaian Anda mesti rapi, ya, itu penting banget. Ya, bagaimana kumis Anda jangan terlalu tebal, ya, jenggot Anda mesti dirapikan, cambang Anda mesti juga rapi, gitu ya. Nah, ini kalau offline. Bagaimana kalau online? Kalau online itu Anda mesti perbaiki ini. Profile picture, dan juga profil diri Anda. Penting Anda lampirkan, ya. Anda coba cek ya Facebook saya. Anda boleh cek bagaimana foto profil saya di sosial media saya, Instagram, Telegram, gak ada kilogram, hektogram ya. Anda cek aja ya di Facebook ya. Itu Anda akan melihat, ya saya ya menampilkan sesuatu yang rapi gitu. Karena memang penting sekali Anda menjaga penampilan. Ingat, kesan pertama menentukan. Selanjutnya terserah Anda. Kalau kesan pertama Anda penampilan sudah meragukan, mohon maaf. Mohon maaf, banyak orang gagal closing. Itulah kenapa penting sekali penampilan itu harus meyakinkan. Ya, so sekarang coba deh ganti profil picture-nya dengan wajah Anda. Bahkan ada sebuah mazhab ya, mazhabnya bilang begini, kalau Anda profile picture, ini pastikan jangan bertiga, jangan 3 orang. Ya, kalau 2 orang boleh. 2 orang ini yang pertama orang sukses, orang tokoh terkenal, orang sukses atau tokoh terkenal, Anda foto bareng dan ini Anda. Pastikan Anda juga rapi di sini, jangan pakainya kumel gitu ya. Pastikan Anda ya bisa foto bareng dengan orang sukses ini atau yang Anda satu orang, Anda sendiri wajah Anda gitu. Nah, tips saya kalau untuk perempuan Anda berhijab ya, kalau Anda muslimah. Kalau laki-laki pastikan pakai jas atau pakaian yang keren, gaya style yang keren ya. Kalau perlu pergi foto studio di sana ya. Cari aja foto studio keren lah insya Allah. Ya, jadi kalau Anda sudah foto studio itu insya Allah akan bagus banget membuat orang-orang itu ya. Kalau Anda posting juga orang senang, matanya juga senang. Ingat, orang itu mengambil keputusan membeli itu karena ini visual. Visualisasi. Kalau visual itu enak, itu akan menjual. Ingat, visual. Saya hapus dulu supaya jelas ini guys. Visual itu menjual. Ya, jadi penting banget Anda perlu meyakinkan dengan penampilan terbaik Anda. Oke? Jadi silakan Anda foto studio setelah mendengarkan atau menonton video ini. Sip, saya tunggu ya. Tag saya kalau Anda sudah ganti profile ya. Sip. Nah, terus juga profile dari diri Anda seperti apa profesi Anda itu Anda perlu lengkapi ya. Coba deh cek di Instagram saya itu contoh ya. Saya bikin itu rapi, di Facebook juga Anda lulusan mana itu perlu hobi apa yang Anda suka itu Anda perlu lengkapi lah. Kalau di WhatsApp itu Anda punya WhatsApp bisnis misalnya Anda harus lengkapi lah gitu. Ya, website Anda kalau perlu Anda bikin website ya, itu penting sekali ya. Tapi kalau nggak punya website nggak apa-apa. Minimal Anda punya sosial media yang bagus lah. Foto-foto yang Anda tampilkan juga bagus. Nah, ini penting sekali kenapa? Supaya penampilan Anda meyakinkan, tidak lagi meragukan. Inilah kenapa menjadi penyebab ya. Penyebab kelima mengapa gagal closing. Nah, terus apa yang keenam teman-teman semua? Kita lanjut lagi. Nah, yang keenam adalah penyebab kenapa gagal closing karena slow response. Slow response. Ada sebuah kisah nyata dari Richard Branson.
Richard Branson, salah satu orang terkaya di dunia, ya itu pernah menaiki sebuah maskapai penerbangan dan dia mengeluhkan sesuatu dan ingin menelpon customer service. Sayangnya sangat sulit sekali menghubungi customer service. Berkali-kali melakukan penerbangan dengan maskapai tertentu, itu ternyata banyak sekali yang tidak memiliki pelayanan yang bagus dalam menjawab keluhan customernya. Akhirnya Richard Branson itu terinspirasi membuat maskapai sendiri, namanya Virgin Group. Ya, Virgin Group ini adalah sebuah maskapai penerbangan yang akhirnya dia mengantisipasi segala sesuatu yang menjadi keluhan dari customernya. Dan itu menjadi tagline dia mengapa Virgin Group ini wajib untuk Anda, layak untuk Anda naiki sebagai maskapai penerbangan. Jadi akhirnya penting banget, ini dia, fast response. Jadi buat Anda teman-teman semua, ya misalnya ya Anda bisnis online, perlu memang standby terus. Standby handphone Anda per 5 menit, Anda paling lambat balas itu 30 menit. Kapan lebih dari 30 menit, mohon maaf, maka pembeli Anda, calon pembeli Anda akan pindah ke lain hati. Dia akan beli ke tempat yang lain, bukan kepada Anda. Dia akan pindah ke kompetitor Anda. So, bayangkan teman-teman semua, gara-gara Anda slow respon, sayang banget teman-teman semua, larilah. Akhirnya omset Anda tidak jadi closing, ya, walaupun memang ada prinsip rezeki tidak akan tertukar, ya, karena sudah tertakar. Tapi kalau Anda caranya tidak benar, maka mohon maaf kalau closing Anda terbakar. Ya, akhirnya gagal closing teman-teman semua. Jadi, pastikan Anda memaksimalkan ikhtiar Anda dulu. Jadi harus fast respon. Bahkan kalau saya mau sebut ini bukan hanya fast, tapi faster. Faster response. Nah, bagaimana caranya faster respon supaya tetap standby? Misalnya kalau Anda sibuk banget, ya udah Anda bayar admin, gaji admin. Gaji. Ya, supaya standby terus gitu loh, ya. Dan buat jam kerjanya misalnya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, jadi setelah itu ada balasan otomatis, kan WA bisnis itu sudah didesain memang membalas otomatis kalau sudah di atas jam 5 sore. Ya, jadi memang ada balasan otomatis yang Anda harus buat supaya apa? Ketika sudah lewat dari jam 5 sore akan direspon pada pagi hari lagi. Karena memang waktunya untuk istirahat, ya kan, tidak mungkin kita standby terus. Nah, apalagi kalau bisnis kita bisnis online. Kecuali Anda provider, ya Anda bayar 24 jam, ada shift customer service, itu luar biasa kalau Anda sampai gaji sebanyak orang itu, ya. Luar biasa, ya. Tapi minimal ini dia teman-teman semua, standarnya aja begitu. Ya, supaya apa? Tetap standby, ya, paling lambat membalas itu 1 sampai 5 menit. Supaya apa? Ada rasa puas begitu. Supaya tidak gagal closing. Nah, jadi penting banget nih, ya. 1 sampai 5 menit itu sudah dibalas. Nah, inilah penyebab kegagalan dalam closing. Yang ke-6. Lalu apa yang terakhir? Apa yang terakhir? Mari kita simak. Lalu yang ke-7. Nah, sebelum saya lanjut, ya, buat Anda yang belum memutuskan untuk subscribe, silahkan Anda tekan tombol subscribe supaya Anda dapat langganan dan dapat video terupdate dari saya. Oke, lanjut. Apa penyebab yang ke-7? Penyebab yang ke-7 kenapa banyak gagal closing? Karena salah cara closingnya. Salah cara closingnya. Kenapa salah? Karena tidak memahami ilmu atau teknik-teknik closing. Contoh, kalau Anda bertanya, ya, seseorang sudah bertanya berapa harganya, Anda sudah jelaskan harganya, lalu tidak dijawab gitu. Baru akhirnya Anda bertanya seperti ini, jadi beli nggak? Wah, itu pertanyaan fatal banget. Jangan sampai Anda bertanya jadi beli nggak. Hindari kata ini, jadi beli nggak. Dijawabnya apa? Enggak. Mestinya apa? Tanyakan. Kalau misalnya Anda dua punya produk varian, misalnya ini Haramain contoh, ya. Nah, Haramain itu saya tanya, mau beli mau yang botol 8 ml atau yang 30 ml. Nah, biasanya kalau ada pertanyaan pilihan, orang itu akan cenderung memilih. Contoh, mau beli hari ini atau besok? Mau transfer via BCA atau Mandiri, ya? Mau beli ukuran ini atau ukuran kecil? Nah, Anda harus kasih pilihan. Nah, sehingga calon pembeli Anda akan memilih. Nah, contoh kalau Anda janjian juga sama seseorang, ya, apakah ada waktu di hari Selasa atau hari Kamis, Pak? Nah, biasanya itu kalau Anda tanyakan dua pilihan, itu ada kecenderungan untuk memilih. Berbeda kalau pertanyaan cuma single question, jadi beli nggak?
kapan kita ketemuan? Nah, apa jawabannya? Kapan-kapan, ya. Tapi kalau misalnya Anda mau memastikan orang itu transfer kapan, saya sudah mendesain ya untuk tim saya pribadi itu, ini dia. Maaf, ini pertanyaan bagus nih. Maaf, mau ikut pengiriman hari ini? Mau ikut pengiriman hari ini? Ini walaupun single question, tapi efektif. Maaf, mau ikut pengiriman hari ini? Nah, apalagi kalau dia sudah menentukan pilihan barangnya apa, baru Anda fotokan, baru Anda perlihatkan ke dia. Biasanya itu orang, oh iya, mau. Akhirnya dia buru-buru untuk transfer. Dan jangan tunda-tunda untuk kasih nomor rekening. Ya, ada formatnya juga bagaimana memberikan format nomor rekening supaya orang itu cepat closing. Jadi teknik-teknik closing ini ada banyak sekali. Kenapa banyak orang gagal closing? Salah satunya karena salah cara closingnya. Padahal bisa jadi dia udah suka barangnya, dia udah percaya kepada Anda. Namun Anda gagal dalam mendaratkan. Ingat, pesawat itu jangan hanya jago dalam menerbangkannya, tapi Anda harus jago juga dalam mendaratkannya. Kalau cuma jago menerbangkan, gagal dalam mendaratkan, gagal closing, mati dah. Nggak ada omset. Jadi ini adalah penyebab ketujuh yang vital banget teman-teman semua. Kenapa vital? Karena inilah yang menjadi fondasi tertinggi yang paling ujung mengapa pembeli Anda akhirnya closing. Jadi Anda perlu latih terus setiap hari, jangan bosan untuk melatih ya. Ya, latihan aja. Terus kalau perlu Anda buat skrip yang paten sehingga Anda terus mengevaluasi skrip yang Anda biasa kirim ke customer yang customer yang berbeda-beda, dan itu Anda polakan. Saya pribadi kepada mitra saya itu saya sudah buatkan skrip yang memang sudah tinggal di Kopassus. Copy paste ubah sedikit. Saya ulangi, Kopassus. Jadi saya sudah menyiapkan memang Kopassus ya, skrip yang tinggal di copy paste ubah sedikit. Tidak perlu capek-capek lagi mendesain, tidak perlu capek-capek lagi membuat copywriting. Saya sudah membuatkan khusus bagaimana sampai akhirnya mendaratkan pembeli itu dan masuk ke rekening. Nah, itulah 7 penyebab mengapa gagal closing. Mudah-mudahan video ini menjadi inspirasi dan manfaat buat Anda. Anda bisa bagikan ini kepada tim Anda mengapa mereka gagal closing juga. Mudah-mudahan ini bisa membantu para UMKM bisa bertumbuh bisnisnya, bisa naik omsetnya. Mudah-mudahan ya video-video berikutnya bisa saya update lagi supaya Anda bisa berlangganan, Anda dapat notifikasi. Silakan Anda subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Seorang Andika Sarbini menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.